Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. إن الله تعالى يفتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا الفتور والنور والرسول صلاح الجسد والروح توبة النصوح على هدي النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالحون والعلماء وجميع مشايخ من هذا المجال وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كرام الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna ilman faqhu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah berikan rahmat dan nikmatnya pada kita sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim kita guna melanjutkan pembacaan dalam kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh Al-Arif Billah Syekh Abdus Samad bin Abdul Karim Al-Falimbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dan faedahnya kepada kita dari kitab ini, dan juga sebagaimana Allah berikan faedahnya kepada kitab aslinya. Amin. Dan juga Allah berikan kita hidayah dan taufik agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu kita telah membahas sedikit mengenai iftitah atau pembukaan daripada kitab ini, di mana kita telah membahas mengenai bab Bismillahirrahmanirrahim, juga hamdalah, juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada tabi'in sampai hari kiamat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Dan juga kita telah mempelajari mengenai sebab musabab dikarangnya kitab Sayrus Salikin ini, di mana Syekh Abdus Samad dimintai oleh kerabat-kerabat beliau, rekan-rekan beliau atau sahabat-sahabat beliau untuk mengarang satu kitab yang mana agar mereka mengerti kitab induknya atau kitab asalnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Makanya Syekh Abdus Samad mengarang kitab ini sebagai ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, yang mana kitab Ihya Ulumuddin itu panjang, ya, ada beberapa jilid. Kalau sebagian besar itu biasanya 4 jilid yang kurang lebih tebalnya seperti kitab yang kita baca ini, 4 jilid. Itu jadi sangat banyak, ya. Ini diringkas oleh Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dan beliau menamakan kitab ini Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Juga sebagaimana asalnya, beliau Syekh Abdus Samad telah membagi kitab ini dengan 4 bagian. Di antaranya bagian yang pertama adalah tentang usuluddin, yaitu i'tiqadat dan ta'at, keyakinan dan ta'at. Itu yang berkaitan dengan hal demikian. Kemudian bagian yang kedua adalah fil adat, tentang hal-hal yang kebiasaan. Lalu yang ketiga adalah fil muhlikat, tentang sesuatu yang mencelakakan kita dunia maupun akhirat. Dan yang keempat adalah arabi fil munjiyat, sesuatu yang bisa membuat kita bahagia di dunia maupun akhirat. Dan juga tentunya khatimah atau
akhir daripada sebuah kitab, termasuk kitab ini. Juga minggu lalu kita membahas sedikit mengenai keutamaan orang yang berilmu dan juga orang yang menuntut ilmu. Ya. Di sini beliau menyatakan al-muqaddimatu fi bayani fadlul ilmi wa fihi fusul. Ya, ini al-muqaddimah artinya pembukaan awal kitab ini menjelaskan mengenai keutamaan ilmu dan di dalamnya terdapat beberapa fasal. Fasal yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Di antaranya beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Artinya Allah akan mengangkat kedudukan. Allah akan mengangkat derajat di sisinya. Bagi siapa yang Allah angkat? Orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu atau orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau menyatakan di antara satu derajat dengan derajat yang lain, artinya dengan beberapa derajat itu adalah derajat orang mukmin 700 derajat. Jadi Allah angkat orang yang mukmin 700 derajat dan orang-orang yang menuntut ilmu tadi. Di antara satu derajat dengan yang dua, kan ada 700 nih. Antara satu dan dua ini sejauh perjalanan sekira-kira 500 tahun. Jadi antara satu dan dua. Bayangkan ini diangkat 700 derajat. Antara derajat satu yang kedua itu perjalanan 500 tahun. Jadi artinya apa? Allah akan angkat derajat orang yang menuntut ilmu itu sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berapa kali dalam ayat Al-Qur'an Allah angkat kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu setelah Allah menyebutkan nama beliau, kadang-kadang juga dengan menyebutkan nama malaikat, nama Allah, malaikat, baru kemudian orang-orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini. Jadi Allah sejajarkan kedudukan orang yang menuntut ilmu ini. Allah nyebutkan nama Allah dulu. Kemudian nama para malaikat, kemudian orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi sangat tinggi kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan terakhir kita juga membahas mengenai hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumil qiyamatil anbiya tsummal ulama tsumma syuhada. Artinya di hari kiamat nanti ada hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk memberikan syafaat. Ya. Ini adalah akidahnya kita. Kalau akidahnya kita bukan syafaat itu bukanlah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya Allah yang memberikan syafaat sama orang. Allah pun bisa memberikan haknya Allah ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Di antaranya siapa? Tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW yang pertama al-anbiya, para nabi. Itu mereka memberikan syafaat. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah satu kedudukan maqamal mahmud namanya. Kalau kita setelah azan kan kita sering berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhul maqamal mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Menurut sebagian ulama arti al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji itu apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu Rasulullah bisa memberikan syafaat al-uzma. Arti syafaat al-uzma, Rasulullah memberikan syafaat melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Lebih daripada Nabi Nuh, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, Idris dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai hak yang besar terhadap syafaat tersebut. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW sendiri menyatakan atau bersabda,
ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Akulah orang yang pertama yang diberi syafaat dan memberikan syafaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita mendengar cerita yang merupakan cerita yang musalsal yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari kiamat Rasulullah pernah bercerita berbondong orang datang ke Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Nabi Adam sendiri mengatakan, aku pernah berbuat salah, jadi aku ngurusi diriku sendiri, nafsi. Datang lagi orang jalan ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mengatakan apa? Aku dulu berdakwah 950 tahun. Yang ikut denganku cuma beberapa gelintir orang, yang menyatakan tidak sampai 20 yang ikut pada Nabi Nuh. Akhirnya kata Nabi Nuh, aku minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kaumku dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku juga merasa bersalah. Nafsi yang aku pikirkan sekarang diriku kata Nabi Nuh. Coba kalian minta kepada Nabi Idris. Datang orang pada Nabi Idris, datang orang pada Nabi Ibrahim, datang orang pada Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa. Semua mereka mengatakan nafsi. Kami ngurusi diri kami sendiri. Karena kami juga ada merasa bersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kata Nabi Nuh, kalian datang ke Nabi Muhammad. Belum mereka nyampe ke Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah menunggu mereka. Rasulullah angkat tangan, ana laha. Ayo sini, kata Rasulullah, aku yang memberi kalian syafaat. Jadi Rasulullah yang memberikan syafaat. Nah, ada beberapa bentuk syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah bisa memberikan syafaat orang yang tadinya mungkin surganya di bawah, lalu minta dinaikkan kepada Allah berkat syafaat Nabi Muhammad. Tapi dominannya syafaat beliau, sebagaimana yang beliau sabdakan sendiri, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku lebih dominan akan aku berikan pada orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Artinya apa? Orang yang tadinya masuk neraka diberi syafaat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia keluar dari neraka tidak lama. Mungkin vonisnya setahun, jadinya cuma 2 hari 3 hari. Ya, 2 hari 3 hari sudah kita jelaskan kalau di dunia akhirat sehari 2 hari itu kan lama. Misal vonisnya setahun, jadinya sebentar. Nah, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Kalau kita lihat luar biasa cintanya Rasulullah terhadap kita, ya, luar biasa. Samping jadi pikiran Rasulullah itu, umat yang ada di dalam neraka pun beliau pikirkan. Mestinya kita berbuat sebaliknya juga. Kita memikirkan Rasulullah. Ketika kita akan berbuat sesuatu, kita ini menyakiti Rasulullah atau tidak? Kita mencemari Rasulullah atau tidak? Kita membawa agama Islam. Siapa yang membawa agama Islam? Siapa yang mengenalkan kita agama Islam kalau bukan Nabi Muhammad? Jadi kita malu andai kita berbuat satu maksiat, ya, dihukum di dunia ini saja. Fulan bin Fulan, agama Islam tertera. Sebenarnya malu mestinya. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung selain membawa nama Allah juga membawa nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu kita renungkan dan kita pikirkan, kita balas cintanya Rasulullah dengan kita, setidaknya dengan kita menjalankan syariat ini dengan benar dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات وما في الأرض. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta ampun kepada Allah bagi orang-orang alim apa sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi bagi orang yang alim, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di bumi ini bukan hanya di darat, yang di laut pun, sebagaimana hadis lain dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hitanul bahar, hewan-hewan yang ada di lautan semuanya mereka minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita nyimak mata batin, mata zahir, kita hadir majelis ta'lim, apa sih majelis ta'lim? Yang dibahas itu-itulah, yang dibahas ilmu tauhid itu-itulah, yang dibahas fikih itu-itulah, yang dibahas ilmu lain ya itu-itulah. Ya itu apa? Kalau kita melihat zahirnya. Tapi kalau kita mengetahui intinya, kita mengetahui hakikatnya, kita mengetahui batinnya, subhanallah. Hewan yang di laut minta ampun kepada Allah untuk kita yang hadir majelis taklim. Berapa banyak hewan yang di laut? Yang jelas hewan yang di laut jumlahnya lebih banyak dari hewan yang di darat. Semuanya mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pakai juga lagi mata logika.
Oh, masa mereka hewan bisa minta ampun sama Allah? Nah, kadang-kadang kan kita orang zaman sekarang kritis. Masa sih kok hewan bisa minta ampun kepada Allah? Untuk orang-orang yang menuntut ilmu, sedangkan hewan tidak bisa berbicara, apalagi berdoa. Ya khair. Oke, kita lihat lagi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala suatu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala illa yusabbihu bihamdih, kecuali mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kan tetapi kalian tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mendengar tasbihnya mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang membuktikan hal tersebut dengan beberapa orang. Tentunya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar bertakwa dan beriman kepada Allah. Contohnya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika dengan rombongan lewat di satu tempat, ada semut. Waktu semut itu melihat ada rombongannya Nabi Sulaiman, ratunya ngomong sama pasukannya, ayo kita minggir karena Sulaiman mau lewat, nanti kita terinjak. Nabi Sulaiman mengerti. Makanya Allah mengatakan fatabassama dhahikan min qawliha. Semut itu tersenyum karena ketawa dengan perkataan Nabi Sulaiman. Semut juga ngerti dengan Nabi Sulaiman ngerti dengan perkataan semut. Nah, ini berarti satu bukti yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita dalam Al-Quran, bahwa pada hakikatnya hayawan, bahkan semuanya, termasuk jamadat, termasuk benda mati sekalipun, semuanya mereka bertasbih kepada Allah. Cuma kita punya telinga terbatas, sehingga kita tidak mendengar dan tidak mengetahui tasbihnya mereka. Itu subhanallah. Jadi kalau kita mengetahui hakikatnya ini dan kita benar-benar renungkan lalu kita jalankan, maka niscaya kita akan merasa rugi kalau kita tidak hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fi dinillahi kafahu Allah taala ma ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Juga Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertafaqquh di dalam agama Allah. Arti tafaqquh itu dia berusaha untuk mengetahui segala suatu ilmu di dalam agama Allah. Ya maksudnya ilmu agama. Jadi dia mau belajar ya ilmu fikih, ya ilmu hadis, apapun dia berusaha untuk mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cukupkan segala sesuatu yang membuat dia sumpah. Ya, biasanya orang-orang yang menuntut ilmu itu tidak sumpah, tapi ada penyakit orang yang menuntut ilmu. Dikatakan pertama afatul ilmi an-nisyan. Penyakit pertama orang menuntut ilmu lupa, sifat lupa. Kalau menuntut ilmu lupa. Yang kedua al-malal, bosan. Bosan. Orang menuntut ilmu juga ada bosannya. Kemudian yang ketiga ar-riya. Ini bahaya. Riya. Baru menuntut ilmu sedikit, baru hadir pengajian sebentar, oh sudah kayak dirinya yang paling benar. Ya, orang lain sudah di bawah dia kedudukannya. Itu biasanya akan menghantui orang-orang yang menuntut ilmu agama. Yang terakhir ini yang bahaya, paling bahaya, yaitu al-kibru, sombong. Termasuklah dalam sombong, ya saudara-saudaranya sombong. Al-fakhr, biasanya membanggakan diri. Apalagi kalau sudah nuntut ilmu, khususnya ilmu umum. Kalau sudah ada titel di awalnya profesor, doktor, dan lain sebagainya, biasanya jalannya pun lain. Kalau tidak dipanggil titelnya ribut. Oh ya, aku nuntut ilmu lama. Tidak dipanggil Esa, tidak dipanggil ini. Subhanallah. Nah ini semua adalah penyakit-penyakit ilmu. Ilmu itu ada penyakit. Tapi kalau sumpah, insya Allah orang yang menuntut ilmu tidak akan sumpah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup kesumpahannya. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dengan tanpa ia kira-kira. Yakin. Kita nuntut ilmu yang jelas, niat kita jangan karena harta, jangan karena kedudukan, jangan karena sanjungan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sesuatu karena Allah, apalagi nuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan cukupkan kita dengan urusan dunia kita. Nah, cukup itu lebih baik daripada kaya. Sudah sering kita jelaskan. Kalau orang kaya pusing, wah ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Tapi kalau cukup, nikmat hidupnya. Mau rumah satu cukup, mau mobil mewah cukup, mau ruko satu cukup, semuanya cukup. Tidak penting. Nah, Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadat. Jadi ada alim, ada abid namanya. Alim ini orang yang nuntut ilmu dan dia beribadat, bukan nuntut ilmu baik tapi sholat lewat, puasa lewat, enggak. Dia nuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia juga beribadat dibandingkan dengan abid. Abid ini adalah orang yang beribadat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Ini bedanya apa? Kata Rasulullah, kafadli ala adna rajulin min ashabi. Bagaikan keutamaan aku jika dibandingkan dengan sahabatku yang terendah. Siapa sih? Misalnya ada sahabat Nabi yang kedudukannya paling rendah. Nah, kita bandingkan dengan Rasulullah. Begitulah kira-kira kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadat tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Dan bagi setan pun, untuk menggoda ketika seorang alim dan abid ini sama-sama beribadah, mana yang lebih duluan digoda sama setan? Abid. Abid. Kenapa? Karena gampang. Gampang setan untuk menggoda orang beribadat ini tadi. Makanya dikatakan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Orang yang alim satu beribadat pada Allah dilandasi dengan ilmunya lebih berat bagi setan untuk menggodanya ketimbang 1000 abid. 1000 orang yang hanya nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dilandasi dengan ilmu, gampang setan untuk menggodanya. Yang susah satu orang yang beribadat tapi dia landasi dengan ilmu. Ini berat setan. Kenapa? Karena dia tahu hakikatnya. Dia tahu, oh ini godaan setan. Oh ini adalah dari hawa nafsu. Itu orang yang ilmu. Seperti apa yang kita pernah contohkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mana ketika beliau pada satu hari beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang sepi, datang iblis. Iblis menyatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah zat yang engkau sembah. Sekarang stop. Cukuplah ibadatmu. Cukuplah sholatmu. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang alim, seorang yang abid dan alim. Dia beribadat kuat kepada Allah, tapi dia alim. Dia kaitkan dengan ilmunya. Allah dalam Al-Quran menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mati. Al-yaqin di situ al-maut, sampai mati. Kok ini ngaku Tuhan, nyuruh aku berhenti ibadat pada Allah? Berarti ini bukan Allah, bukan Tuhanku. Berarti dia adalah iblis. Dilempar sama Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sandal. Ini tadi yang dilandasi dengan ilmu. Tapi kalau tidak dilandasi dengan ilmu, orang beribadat. Ketika misalnya iblis tadi datang sama dia, aku Tuhanmu, cukup kau beribadat. Mungkin dia akan mengatakan, memang sudah lama aku beribadat, lah kesel, lah capek beribadat. Kalau memang benar yang kau Tuhan sudah aku cukup, aku nandak lagi sholat. Nah ini karena tidak dilandasi dengan ilmu, hanya beribadat kepada Allah. Ya, lagian orang yang beribadat tanpa dasar dengan ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudah. Amalnya semuanya ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Ditolak oleh Allah karena tidak tahu ilmu. Salat tunggat-tunggit. Allahu akbar bijemelek maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana waladhdallin misalnya sampai saking fasihnya. Tapi dia tidak tahu syarat baca Fatihah apa. Huruf-huruf yang tidak ada di Fatihah apa. Dia tidak tahu, apalagi hukum sholatnya.
Ini masalah Fatihahnya saja, tidak tahu. Nah bagaimana Fatihahnya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Fatihahnya tidak diterima, otomatis sholatnya hanya gambaran sah atau tidak. Ketika sesuai dengan syariat, sah. Tidak sesuai dengan hukum syariat, tidak sah. Tapi apakah ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Sehingga tercatat dia di akhirat tergolong orang-orang yang sama saja tidak mengerjakan sholat. Walaupun di dunia dia ada takbirnya, ada ruku, i'tidal, sujud, cuma surah, cuma gambarannya saja, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'minil 'alimi 'alal mu'minil 'abidi bi 70 darajah. Bainal 'alimi wal 'abidi 100 darajah, baina kulli darajataini hadaral hawadil mudmiri 70 sanah. Keutamaan orang mukmin yang alim atas orang mukmin yang beribadat itu 70 derajat. Jadi antara orang mukmin yang beribadat, yang alim, dengan mukmin yang ibadat tanpa dilandasi ilmu, itu kedudukannya jauhnya 70 derajat. Antara 1 dan 2 derajat, baina kulli darajatain hadaral hawadil mudmiri 70 sana, yaitu perjalanan dengan kuda yang biasa digunakan orang, kuda itu selama 70 tahun. Antara 1 dan 2. Sudah dengan kuda 70 tahun. Antara orang mukmin yang alim dan mukmin yang beribadat itu kedudukannya 70 derajat tuh bedanya. Antara 1 dengan 2 derajat itu bagaikan perjalanan dengan kuda yang biasa digunakan orang berapa? 70 tahun. Nah, luar biasa. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu al-ibad yaumal qiyamati, thumma yub'atsul ulama, thumma yaqul ya ma'syarul ulama'u inni lam adha ilmi fikum ila li ilmi bikum, wa lam adha ilmi fikum li'u'adzibakum, idhabu faqad ghafartu lakum. Nabi Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat akan membangkitkan semua hambanya dan juga para ulama. Ini semua ya, yang sudah kita beritakan minggu lalu sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. An-Nabiyyin dulu nanti di hari kiamat, Rasulullah yang di depan nih. Rasulullah di depan ketika dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan lagi di hari kiamat, Rasulullah duluan yang di depan. Sesuai hadis Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa liwa'ul hamdi biyadi, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhr. Kata Rasulullah, aku pemimpin anak manusia, anak Adam di hari kiamat nanti. Adam dan orang seterusnya sampai hari kiamat di belakangku. Dan aku nanti membawa bendera Al-Hamd namanya, liwa'ul hamd. Wala fakhr, dan aku tidak bangga, kata Rasulullah. Itu artinya Rasulullah tahaddusan bin ni'mah. Rasulullah menyebutkan nikmat yang Allah berikan sama beliau. Jadi Rasulullah di depan. Setelah Rasulullah siapa? An-Nabiyyin, para nabi dan rasul. Baru kemudian As-Siddiqin. Baru kemudian Asy-Syuhada, As-Salihin. Kan tadi kita bahas ulama. Kok di ayat ini tidak disebut ulama? Nah, kedudukan ulama itu termasuk As-Siddiqin, karena orang tidak bisa menjadi ke makom siddiqin kecuali ulama. Tidak bisa, jangan berangan-angan orang yang tidak punya ilmu, tidak mau belajar, mau kedudukan disebut menjadi As-Siddiqin. Jangan berangan-angan. Karena yang bisa siddiqin, yang bisa siddiq, artinya benar-benar mereka menyerahkan diri dan semuanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya orang-orang yang berilmu. Jadi di mana kedudukan orang yang berilmu? Setelah para nabi, an-nabiyyin, as-siddiqin, baru kemudian asy-syuhada. Baru kemudian asy-syuhada. Makanya kan tadi apa yang kita bahas, yashfa'u yaumil qiyamah al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma asy-syuhada. Yang memberikan syafaat itu para nabi, kemudian ulama, kemudian baru para syahid. Ulama setelah nabi kedudukan. Nah, ini maksudnya dalam hadis yang kita baca tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, wahai ulama, ya, setelah nanti di padang mahsyar Allah katakan, wahai para ulama, sesungguhnya aku tidaklah meletakkan ilmuku pada kalian kecuali karena pengetahuanku tentang kalian. Dan aku tidaklah meletakkan ilmuku atau memberikan ilmuku pada kalian untuk mengadab kalian.
idhabu, sekarang kalian jalanlah. Faqad ghafartu lakum, sekarang aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ayo duluan. Jadi nanti di hari kiamat setelah Rasulullah, para nabiin, kemudian siapa? Ulama. Ulama dulu yang jalan mengikuti para nabi. Dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk surganya duluan. Itu orang ulama. Sekali lagi kita bahas, ulama itu siapa sih? Ulama itu orang yang menuntut ilmu. Dia tahu ilmu. Ketika dia tahu ilmu berarti dia ulama.